Nggak ada apa-apanya, mana paten. Dihina sama sepupu, udah sering. Mana paten. Diremehin sama keluarga sendiri, santai, masih belum paten. Tapi kalau dihina sama pejabat sambil dikatain, Anda miskin, tapi jangan sok kaya, baru paten. Martamis, mari kita tetap optimis. Kunaon diberi duit teu diterima. Iya, izin Bapak, disangka Bapak saya ngasih Bapak tuh karena ada sesuatu, padahal saya ikhlas. Bapak ikhlas, Bapak, demi Allah. Ibu ikhlas, pan Ikhlas. kuring mah lain bereun. Tapi kan saya senang sama Bapak berbuat baik sama semua orang. Cek. Bapak orang. Ibu ngasihna ikhlas sama saya. Ikhlas. Saya juga ngasih ikhlas sama ibu. Bapak. Bapak. Kang Dedin kayaknya setiap hari pasti beliau bawa uang cash deh. Kadang kalau kurang mungkin beliau langsung lewat rekening gitu. Tapi beliau pasti kayaknya setiap hari bawa uang cash mungkin 100 juta kali ya. Saya ikhlas sama ibu. Ibu kan ngasih ikhlas sama saya. Saya juga ikhlas sama ibu. Kenapa ibu saya panggil lagi? Karena ibu tadi dipinta uang, dikasih uang tidak memberi. Andai kata ibu nerima, saya nggak akan nyuruh lagi ke atas. Kalau ibu nerima uang tadi, ibu dapat 5 juta. Tapi karena ibu tadi nolak, dapatnya 15 juta. Udah, saya juga ikhlas. Tidak boleh ditolak. Untuk biaya hidup, nambahin modal, biaya pendidikan anak ke depan. Ya, ya, orang ikhlas akan ketemu sama orang ikhlas. Jadi orang ikhlas luar biasa. Tanpa daun pungutin ajakin teman-temannya, ya. Nggak boleh, harus begitu caranya di sekolah. Ayo, teman-teman ini yang pungutin daun. Ayo bantu ibunya ambil daun yuk. Ayo pungutin. Bantu ibunya tuh, bantu yuk. Sini yang sapunya kasih. Kak, yang pinjam dulu ya. Wih, akhir-akhir ini setiap video saya kayaknya ada konten Nyihiang deh, karena Nyihiang baru masuk sekolah kan, jadi ya termasuk salah satu kan momen ya. Nah kan konten Kang Deddy itu kan termasuk ada konten keluarga juga ya, jadi beliau ya kadang upload Nyihiang, kadang Egi, tapi Egi nggak ada. Egi di mana Egi? Jadi ya asik sih ngelihat banyak hal gitu. Ini di sekolah Nyihiang ya, karena Nyihiang kan baru SD nih. Nggak ada apa-apanya, mana paten. Dihina sama sepupu, udah sering. Mana paten. Diremehin sama keluarga sendiri, santai, masih belum paten. Tapi kalau dihina sama pejabat sambil dikatain, Anda miskin, tapi jangan sok kaya, baru paten. Aduh. Kamu artis punya penghasilan sendiri? Mana paten? Kamu artis tapi menolak study tour? Mana paten? Kamu juga artis tapi mempunyai rumah sendiri? Mana paten? Seperti Cinta Laura dong. Walaupun artis tapi minta untuk biaya study tour ke mamahnya. Walaupun dia artis tapi dia tidak punya rumah. Rumahnya di pinggir kali. Ketika digusur oleh pemerintah, nyalahin pemerintah dan minta kompensasi. Itu baru artis, itu baru paten. Kamu Langsung berubah gini ya mukanya ya, aura cinta ya. Perasaan waktu itu nggak se apa make upnya ya, kok kayak kelihatan udah jadi nambah tuanya cepet banget ya. Perasaan itu belum nyampe setahun deh, ini kayak tiba-tiba langsung dewasa gini kayaknya ya. Perasaan kemarin enggak, tapi ya mungkin make up ya. Ya udahlah, mau gimana ya. Itu salah satu pencapaian beliau juga tuh, diomongin, bukan diomongin ya, dikasih nasihat sama gubernur ya. Mungkin sebagian orang ya termasuk saya ya mungkin pengen lah diberi fakta-fakta gitu tentang diri saya sama gubernur gitu kan. Itu pencapaian sih saya. Kamu miskin misalnya gitu. Ya udah, mantap gitu. Dan dia bangga dia. Ya udahlah, buat apa lah. Intinya kita ngelihat sesuatu kalau misalnya perlu diberi pendapat ya. Kalau saya sih mau berpendapat apa gitu. Ya dia bikin video jedak-jeduk ya udah gitu. Ya udah, ada seseorang yang buat video jedak-jeduk. Udah itu doang sih. Berbagai macam persoalan tuh numpuk. Ini harus ditambah 50 anak. Kumaha ngajarna. Ya, nah, guru juga ada keterbatasan. Apalagi tuntutan masuk jauh lebih pagi. Sekarang guru harus mendidik anak lebih giat, lebih pagi. Anak sorangan, gak urus.
Oh ya, ini Ibu Popon ya, yang kemarin lumayan rame juga. Ya, masalah beliau ngomongin rombel dan masuk sekolah. Ya, apa ya? Ya itu pendapat beliau ya. Maksud saya kritiknya kan masalah 50 rombel itu ya udahlah. Solusinya itu adalah pertama mengurangi angka tidak sekolah, Jabar menambahkan jumlah anak di sekolah negeri supaya menjadi banyak, supaya nanti orang-orang yang masuk ke sekolah negeri karena gratis itu jadi lebih banyak. Karena kadang-kadang kalau sekolah negeri nggak cukup rombelnya, jumlah penerimaannya kurang, harus masuk swasta, ada bayarnya, akhirnya mending gak usah sekolah misalnya. Jadi akhirnya itu salah satu ya. Ya perihal mampu atau nggak mampu ya, dengan kondisi yang darurat sih saya ngerasa ya jalanin dulu lah. Darurat kan, misalnya sekolah belum ada bangku, darurat ya duduk di lantai. Sekolah nggak ada proyektor misalnya, yang ini ya udah pakai metode biasa yang pakai papan tulis dan ini gitu. Ya udah gitu. Ya mudah-mudahan kan tadi fasilitas bisa di ini. Soalnya nanti kan kalau kayak gini tuh biayanya lumayan kan, butuh. Dan ini soalnya ngebahas uang itu ya udahlah. Nanti kan tinggal bagaimana. Kalau masalah jam pagi itu juga saya setuju aja gitu. Masalah ngurus anak ya, kalau anaknya juga sekolah ya artinya ya kita ya udah enak aja gitu. Tinggal anak sekolah, kita juga ikut kerja misalnya. Nganterin anak sekolah, kita berangkat kerja atau apa. Ya udahlah. Anak nggak keurus hanya karena masuk pagi itu terlalu berlebihan juga menurut saya. Artinya masa kamu cuma punya jam pagi untuk quality time dengan anak, pulang kerja emang apa langsung main game, langsung sosmedan gitu, scroll Facebook, TikTok gitu kan? Enggak. Nanyain anak pulang sekolah, nanyain anak pas makan siang. Kalau makan siang di sekolah ya berarti pas makan malam. Masih ada lah yang ngurus anak kan, nggak cuma pagi. Kita kan ngurus anak kan selama kita bisa ngurusnya toh, sebagai orang tua gitu. Nggak cuma gara-gara pagi nggak bisa ngurus jadi seolah-olah kita nggak bisa ngurus di waktu yang lain. Dan pagi itu kan cuma berapa jam, bangun tidur jam 4, 5, 6, 2 jam setengah 2 jam setengah doang, sisanya masih ada berapa, ada 21,5 jam lagi untuk ngurus anak. Kalau misalnya mau dipepetin terus anak nyampe berangkat sekolah ya di situ berlebihan. Kalau yang rombel tadi udah nanti dilihat. Kalau sekarang memang iya mungkin kelihatannya berat. Ya saya sih cuma buat nyemangatin guru-guru. Ngajar 50 orang itu luar biasa ekstrim. Tapi kalau ada guru yang mampu dan bisa menghandle 50 murid seperti orang menghandle banyak orang yang nyampe ribuan gitu, ya hebat, luar biasa kan gitu. Artinya gurunya luar biasa, bisa punya wibawa, bisa diperhatiin semua anak. Ya selepas itu ya mudah-mudahan infrastruktur dan sarana prasarana segera bisa diselesaikan. Akhirnya rombel dinormalkan kembali. Ini lembur pakuan di drone ya. Ya bagus, tapi ini ada musiknya, takut copyright, karena kalau copyright kadang-kadang nggak enak sayanya. Next. Oke ya, saya rasa ini video penutup yang paling cocok adalah video klakson tolelot ya. Ini kita udah mencapai ujung di video-video kali ini. Rasanya cukup sederhana, cukup santai, tidak ada banyak konflik dan permasalahan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari tontonan-tontonan yang kita tonton bersama-sama. Dan ya, masalah ini udah, karena di sini sudah ada yang memahami, yaitu Aldi LPG. Dia bilang, lucu supir harusnya yang demo itu anak sekolahnya plus gurunya. Lah ini kok supirnya? Ya, kalau study tour yang dihilangkan, seharusnya yang demo adalah guru dan anak sekolahnya. Kenapa? Karena study tour adalah belajar ke lingkungan yang ada di luar lingkungan sekolahnya. Jadi gurunya protes, wah saya harus memberikan anak saya ilmu dari study tour ini, kenapa dilarang? Anaknya, wah saya tidak bisa mendapatkan ilmu tambahan, ilmu-ilmu yang lain karena saya tidak bisa
untuk melihat studi di luar misalnya. Tapi kenapa yang protes adalah bis pariwisata? Karena itu bukan studi tour tapi pariwisata, sedangkan pariwisata itu tidak ada di pendidikannya, kecuali nanti ada kurikulum baru lagi yang mungkin dibuat, kurikulum pariwisata misalnya. Jadi anak-anak sekolah wajib pariwisata untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman, perasaan-perasaan bahagia melalui perjalanan wisata ke pantai, ke apa. Jadi ya udahlah. Jadi udah masalah study tour ya sudah ya. Mau di apa-apa ya, yang jelas kalau study tour itu adalah sebuah yang benar study tour, maka saya juga akan menyatakan kebijakannya tidak tepat. Tapi pada kenyataannya study tour yang digaung-gaungkan oleh orang dan sekolah saat ini itu adalah wisata, tapi bukan study tour yang betul-betul study tour. Tidak ada unsur studinya, tapi cuma tur saja. Oke, baiklah. Mungkin sampai sini saja. Saya Martamis. Like, comment, subscribe. Terima kasih dan sudah menonton di sini bersama saya. Kita semua mari optimis dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.